بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات, kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Umdatul Ahkam, kumpulan-kumpulan hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, di mana kita telah sampai pada hadis yang keenam, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a ulahunna bit-turab." Jikalau salah seorang atau jikalau ada seekor anjing yang minum di salah satu wadah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cucilah wadah tersebut sebanyak 7 kali. Ulahunna bit-turab, yang pertama kali itu dengan tanah. Juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mughaffal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a wa 'affiruhu ats-tsaminata bit-turab." Jikalau ada seekor anjing yang memasukkan lidahnya ke dalam satu wadah dan menggerak-gerakkan lidahnya di dalamnya, entah anjing tersebut minum ataupun tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucilah wadah tersebut sebanyak 7 kali dan sambungkanlah yang ke-8 kali dengan tanah. Maka ini 2 hadis yang sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya, di mana kita telah masuk ke dalam pembahasan bahwasanya air liur anjing itu najis. Air liur anjing itu najis. Kemudian kita juga sempat menyinggung tentang apakah anjing itu najis badannya dan selainnya dari tubuhnya. Maka kita pun juga merajihkan dan menguatkan pendapat bahwasanya anjing itu najis secara ain, dan ini pendapat dari kebanyakan para ulama. Sekarang muncul pertanyaan. Dalam hadis dijelaskan kalau anjing itu menggerak-gerakkan lidahnya di dalam satu wadah, otomatis ada air liur di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan pada diri kita untuk membersihkan wadah tersebut sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah dan selebihnya dengan air. Ini jikalau wadahnya. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan anggota tubuh anjing tersebut? Jikalau seseorang terkena badan anjing ataupun kepala anjing, yang penting bukan air liurnya, apakah itu pun juga wajib untuk kita bersihkan sebanyak 7 kali? Yang pertama dengan tanah dan selebihnya dengan air. Kata para ulama, tidak perlu. Tidak perlu, selama bukan air liurnya, maka ia dibersihkan sebagaimana najis-najis yang lain dibersihkan. Hanya dengan disiram air saja. Hanya dengan disiram air saja. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat. Kemudian muncul pembahasan setelahnya, jikalau air liur anjing mengena kaki kita atau mengena tubuh kita,
atau mengena pakaian kita. Air liur anjing mengena tubuh kita ataupun pakaian kita, yakni ada anjing yang menjilati diri kita ataupun pakaian kita. Apakah diri kita mesti kita cuci sebanyak 7 kali, yang paling pertama dengan tanah, atau pakaian kita mesti kita cuci sebanyak 7 kali, yang pertama dengan tanah? Tidak juga, tidak perlu. Jikalau ada anjing yang menjilati diri kita ataupun pakaian kita, maka cukup dibersihkan dengan air saja tanpa perlu dengan tanah. Karena pembersihan 7 kali yang diawali dengan tanah itu hanya khusus pada wadah, hanya khusus pada wadah. Makanya baginda Nabi SAW menggunakan lafaz walagha. Idza walagha al-kalbu, jikalau ada seekor anjing yang memasukkan lidahnya ke dalam satu wadah, dan tidaklah kalimat walagha itu kecuali memiliki makna lidah yang masuk ke dalam wadah, bukan lidah yang menyentuh benda, tapi lidah yang masuk ke dalam wadah, dan ia gerak-gerakkan lidahnya baik ia minum ataupun tidak. Ini makna walagha, menunjukkan bahwasanya pencucian sebanyak 7 kali yang diawali dengan tanah ini hanya khusus pada wadah saja yang dijilati oleh anjing. Adapun anjing yang menjilati selain dari wadah, maka ini hanya dicuci sebagaimana kita mencuci dan membersihkan najis-najis lainnya, dibilas dengan air saja, dibilas dengan air saja, dan itu sekali saja, dan tidak perlu sebanyak 7 kali. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Muncul pembahasan lainnya. Ada satu wadah yang berisi dengan air. Ada satu wadah yang berisi dengan air. Datang anjing, satu ekor anjing. Anjing ini menjilati atau memasukkan lidahnya ke dalam wadah itu bukan sekali, tapi lebih dari sekali. Entah 2 kali, atau entah 3 kali, atau entah 4 kali. Apakah setiap jilatan anjing itu mesti dicuci sebanyak 7 kali yang diawali dengan tanah? Nah, ini persoalan. Jadi jikalau anjing itu menjilati wadah kita sebanyak 4 kali, apakah kita mesti mencuci wadah tersebut 7 kali 4? Yakni 7 untuk setiap jilatan ataukah tidak? Sama halnya jikalau ada satu wadah, datang segerombolan anjing, bukan satu ekor anjing, tapi banyak anjing, ada sekitar 2 ataupun lebih. Apakah kita mesti mencucinya 7 kali saja yang diawali dengan tanah, atau setiap anjing yang menjilatinya harus kita cuci sebanyak 7 kali? Jadi jikalau ada 2 ekor anjing, maka kita harus mencucinya sebanyak 14 kali dengan 2 kali tanah. Ini pembahasan yang juga dibahas oleh para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, berapapun anjingnya dan berapapun jilatannya tetap dicuci sebanyak 7 kali. Berapapun anjingnya dan berapapun jilatannya, maka tetap dicuci sebanyak 7 kali yang diawali dengan tanah. Yang diawali dengan tanah. Dan ini insya-Allah adalah pendapat yang paling kuat, karena najisnya adalah najis yang sama. Jadi jikalau datang seekor anjing menjilati wadah tersebut, ada najis di situ, maka muncul anjing yang kedua menjilatinya. Apakah najis dari anjing yang kedua ini berbeda dengan najis dari anjing yang pertama? Kan sama. Makanya kata para ulama tetap dicuci sekali saja. Yakni dicuci sebanyak 7 kali yang diawali dengan tanah sekali saja, dan tidak perlu mendobelnya dengan jumlah anjing tertentu. Maka ini mesti untuk diperhatikan juga. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, muncul pembahasan yang lain. Sekarang ada anjing yang menjilati wadah. Sayangnya tidak ada tanah. Sayangnya tidak ada tanah. Sedang diri kita dianjurkan ketika ada wadah yang dijilati oleh anjing,
untuk kita cuci sebanyak 7 kali yang diawali dengan tanah. Tapi sayangnya tidak ada tanah. Apakah boleh menggunakan selain dari tanah seperti sabun dan selainnya untuk kita letakkan pada tempat tanah tersebut, yakni tidak ada tanah? Apakah boleh menggunakan sabun sebagai pengganti untuk tanah tersebut yang sedang tidak ada? Apakah boleh seperti itu atau tidak? Kata para ulama, mereka mengatakan boleh saja, dengan syarat memang tidak ada tanah. Memang tidak ada tanah. Dan ini madhab dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana boleh mengganti tanah itu dengan sabun. Boleh mengganti tanah tersebut dengan sabun selama tanah ini benar-benar tidak ada. Tapi jikalau ada tanah, maka tidak boleh menggantinya dengan sabun, disebabkan karena adanya perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawali pembersihan wadah yang dijilati anjing itu dengan tanah. Kapan boleh menggunakan sabun? Ketika benar-benar tidak ada tanah. Ketika benar-benar tidak ada tanah. Maka ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan sabun. Apakah boleh digunakan sebagai pengganti untuk tanah? Boleh-boleh saja selama tanah tersebut tidak ada. Dan ini insyaAllah pendapat yang paling pertengahan. Kemudian muncul pembahasan yang lain. Datang seekor anjing menjilati wadah, tapi sayangnya wadah tersebut tidak berisi air, tapi berisi makanan. Bukan air, tapi berisi makanan. Entah itu makanan yang kering ataupun makanan yang agak sedikit basah. Jikalau anjing tersebut datang menjilati makanan tersebut, apakah seluruh makanan itu menjadi najis, ataukah yang menjadi najis adalah jilatan anjing yang terdapat pada beberapa bahagian dari wadah tersebut? Maka ini yang dibahas oleh para ulama. Satu wadah ada banyak kue di atasnya, atau ada nasi di atasnya. Datang anjing memakannya. Apakah ketika anjing ini memakan kue tersebut atau memakan nasi tersebut, semua nasi itu dan semua kue itu menjadi najis? Ataukah yang najis itu cuma yang dijilati anjing saja? Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Majmu', beliau mengatakan bahwasanya yang najis itu adalah yang terkena jilatan anjing saja. Dan untuk berjaga-jaga, apa-apa yang ada di sekitarnya juga ikut dibuang. Adapun selainnya itu tetap boleh untuk kita makan, karena tetap pada hukum asalnya makanan itu suci. Maka yang dibuang adalah apa-apa yang dijilati oleh anjing tersebut saja dan di sekitarnya sebagai bentuk penjagaan dan sebagai bentuk kehati-hatian saja. Adapun selainnya tetap pada hukum asalnya, yaitu suci dan boleh untuk kita konsumsi berdasarkan sebuah hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hukum makanan yang dijatuhi oleh tikus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alquha wa ma haulaha wa kulu. Buang makanan yang tikus itu jatuh di atasnya, wa ma haulaha, dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Adapun bahagian yang tidak terkena tikus dan tidak juga bahagian dari sekitar yang tikus itu jatuh di atasnya, maka makanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya sama pada jilatan anjing. Jikalau ada makanan
Yang dibuang itu cuma yang dijilat oleh anjing saja, dan sebagai bentuk kehati-hatian dan penjagaan di sekitarnya itu pun juga ikut dibuang. Tapi makanan yang agak jauh dari tempat anjing itu menjilat itu tetap pada hukum asalnya, yaitu suci dan boleh untuk kita makan, boleh untuk kita makan. Maka ini pembahasan yang berkaitan dengan anjing. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-kalbu fil ina faghsiluhu sab'a wa 'affiruhu ats-tsaminata bit-turab." Jikalau datang seekor anjing memasukkan lidahnya, menggerak-gerakkan lidahnya di dalam satu wadah, baik ia minum ataupun tidak, maka cucilah wadah tersebut sebanyak 7 kali, yang diawali dengan tanah, Kita berpindah ke hadis selanjutnya. Hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan oleh Humran Maula Uthman ibn Affan. Di mana Humran Maula Uthman ibn Affan berkata, annahu ra'a Uthman da'a biwudu. Ia melihat Uthman ibn Affan datang dengan air wudu, fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian ia melihat Uthman ibn Affan memasukkan tangannya ke dalam wadah yang terdapat air wudu di dalamnya. Ia masukkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Kemudian kata Humran Maula Uthman ibn Affan, fa ghasalahuma 3 marrat. Uthman ibn Affan tatkala memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut, ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Yang dimulai dengan tangan kanannya. Kemudian Humran melanjutkan apa-apa yang ia lihat dari amalan Uthman ibn Affan. Kata Humran, thumma tamadmad. Setelah Uthman mencuci tangannya sebanyak 3 kali, Uthman ibn Affan berkumur-kumur. Wastanshaq. Setelah Uthman berkumur-kumur, Uthman melakukan istinshaq, memasukkan air ke dalam hidungnya. Wastanthar. Kemudian Uthman setelah melakukan istinshaq itu memasukkan air ke dalam hidungnya, ia melakukan istinthar. Istinthar itu mengeluarkan air yang telah ia masukkan tadi untuk ia keluarkan secara langsung. Kemudian Humran melanjutkan apa-apa yang ia lihat dari Uthman ibn Affan. Setelah Uthman melakukan hal tersebut, ghasala wajhahu 3. Uthman mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian Uthman ibn Affan mencuci tangannya dimulai dari ujung tangannya sampai sikunya sebanyak 3 kali. Kemudian Uthman ibn Affan membasuh kepalanya, kemudian dilanjutkan dengan mencuci kedua telinganya. Kemudian Uthman ibn Affan mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Ini Humran, pembantu dari Uthman ibn Affan, melihat amalan dari Uthman ibn Affan di dalam wudunya. Maka Uthman ibn Affan ngeh dan merasa ada yang sedang melihatinya. Tatkala ia menghadap ke belakang, ia dapati Humran sedang melihatnya. Maka Uthman ibn Affan spontan berkata kepada Humran, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hada." Aku melihat secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku saat ini. Dimulai dengan pencucian tangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke dalam hidungnya dan ia mengeluarkannya. Kemudian mencuci wajahnya. Kemudian mencuci ujung tangannya sampai sikunya. Dan ini semuanya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kepalanya bersama dengan telinganya. Ini satu-satunya yang dibasuh 1 kali saja. Kemudian mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Dan kata Uthman, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku saat ini.
Kemudian Uthman ibn Affan melanjutkan ucapannya kepada Humran, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kata Uthman ibn Affan, thumma shalla rak'atain, kemudian ia salat sunnah wudu sebanyak 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsah, di mana ia tidak ada hadath pada sela-selanya, kata Uthman ibn Affan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka lihat ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, dengan wudu yang engkau lakukan sebagaimana wudunya Uthman yang sama persis dengan wudunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah engkau berwudu, engkau salat sunnah wudu sebanyak 2 rakaat, yang dimana di sela-sela antara wudumu dan salatmu engkau sama sekali tidak berbicara dan tidak memiliki kesibukan yang lain. Setelah engkau wudu langsung salat sunnah sebanyak 2 rakaat, tidak ada sela di situ, tidak ada jeda di situ. Kata Uthman ibn Affan, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Makanya ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, perkara wudu ini bukan perkara yang mesti untuk kita sepelekan. Kebanyakan orang kita dapati bermudah-mudahan di dalam wudunya, yang penting cepat dan yang penting basah, tidak memperhatikan sunnah-sunnah wudu dan poin-poin yang mesti kita perhatikan. Dari diperhatikannya tumit, berdasarkan hadis Nabi, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak terkena air dari api neraka dan selainnya. Kemudian doa setelah wudu, yang siapa yang mengamalkannya 8 pintu syurga wajib bagi dirinya, 8 pintu syurga ia berhak atasnya. Kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunnah wudu, maka baginya pengampunan dosa dari dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ada banyak pintu dari pintu-pintu kebaikan yang besar yang mungkin kadang tersepelekan pada sebahagian orang. Mungkin ada amalan yang dianggap remeh, amalan yang biasa, tapi buah dari amalan itu begitu besar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah sekali-sekali engkau meremehkan amalan sekecil apapun. Jangan pernah sekali-sekali engkau meremehkan amalan sekecil apapun dan amalan semudah dan seringan apapun. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjumpai saudaramu dengan wajah tersenyum, jangan sekali-sekali engkau meremehkannya. Karena bisa saja, karena sebab senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itulah yang akan menyelamatkanmu di dunia maupun di akhirat. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, amalan itu tidak disandarkan pada angka dan banyaknya, tapi amalan itu disandarkan pada seberapa khusyuk dan seberapa tenang dan seberapa fokus kita dan seberapa kita memberikan perhatian pada amalan itu pada setiap gerakan-gerakannya lah yang menjadi tolak ukurnya. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Sebaik-baik amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai, paling sukai dan paling senangi adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Dari hadis ini disimpulkan bahwasanya bukanlah tolak ukuran, bukanlah tolak ukur dari amalan itu adalah angka dan besarannya, tapi tolak ukurnya seberapa engkau tenang, seberapa engkau fokus, seberapa engkau memberikan perhatian pada amalan tersebut dari setiap gerakannya kepada gerakan-gerakan selanjutnya. Ini yang menjadi tolak ukurnya pada para jamaah sekalian. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, perkara wudu adalah perkara yang mulia.
Maka jikalau kita telah berwudu, usahakan salat wudu setelahnya secara langsung 2 rakaat. Dan para ulama ahlus sunnah sepakat bahwasanya menggabungkan niat dalam satu ibadah itu boleh. Dan ini diantara bentuk rahmat Allah atas umat ini. Contoh kasusnya, sekarang kita sudah berwudu untuk salat subuh. Maka pada saat kita selesai wudu, ada 3 sunnah yang mesti kita lakukan. Sunnah yang pertama adalah salat sunnah wudu 2 rakaat. Sunnah yang kedua adalah salat sunnah sebelum salat fardu subuh. Salat sunnah ketiga adalah salat tahiyatul masjid. Ini 3 salat. Salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. 3 sunnah. Kata para ulama, niatkan ketiga niat ini. Niatkan untuk melakukan ketiga salat sunnah ini dalam satu kali salatmu 2 rakaat. Engkau cuma salat 2 rakaat, tapi niatmu 3. Untuk salat tahiyatul masjid, untuk salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan untuk salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Dan engkau melakukan 2 rakaat dengan 3 niat tadi, insya Allah ketiga salat sunnah tadi engkau dapatkan pahalanya dengan 1 kali ibadah. Ini kata para ulama, boleh menggabungkan niat walaupun 3, 4, 5, 6, boleh engkau gabungkan niatmu dalam satu ibadah dengan 2 syarat. Ibadahnya adalah ibadah yang sama. Ini syarat yang pertama. Ibadahnya adalah ibadah yang sama. Syarat yang kedua, hukumnya sama-sama sunnah. Hukumnya sama-sama sunnah. Maka jikalau ada salat sunnah, banyak salat sunnah, kemudian engkau ingin menggabungkan semuanya, selama ibadahnya sama, salat, dan selama hukumnya sama-sama sunnah, maka boleh engkau menggabungkan niatmu, walaupun niatmu ada 3 ataupun 4. Boleh. Berbeda kalau satu salat subuh yang wajib dan satunya salat sunnah subuh, tidak boleh digabungkan karena satu wajib, satu sunnah. Apatah lagi kalau sama-sama wajib, satu wajib tidak boleh digabungkan, mesti dilakukan satu persatu. Berbeda kalau hukumnya sunnah, gabungkan niatnya dalam 1 kali ibadah selama ibadahnya sama halnya dengan puasa sunnah. Kemarin di tanggal 11 puasa Asyura bertepatan dengan hari Senin, maka boleh bagi seseorang untuk meniatkan saya ingin puasa Asyura dan saya ingin puasa hari Senin. Ibadahnya sama, sama-sama puasa. Hukumnya sama, sama-sama sunnah. Maka boleh meniatkan dengan 2 niat tersebut dalam 1 kali amalan. Pahalanya seluruhnya kita dapatkan insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ini bahagian dari rahmat Allah atas umat ini, ikhwani al-kiram wa akhawati al-karimat. Maka ini bahagian dari perkara-perkara wudu dari hadis ke-8. Kita berpindah ke hadis yang ke-9. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Yahya al-Mazini dari ayahnya. Ayahnya berkata, "Syahidtu Amr ibn Abi Hasan, saya telah menyaksikan Amr ibn Abi Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu." Abdullah ibn Zaid adalah salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di mana Amr ibn Abi Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid yang seorang sahabat Nabi itu tentang bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Zaid meminta kepada Amr ibn Abi Hasan 1 wadah yang berisi air. 1 wadah yang berisi air. Kemudian Abdullah ibn Zaid mencontohkan kepada mereka tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abdullah ibn Zaid memulai memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah tersebut. Yang dimulai dengan tangan kanan, ia cuci sebanyak 3 kali. Kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian ia berwudu.
kemudian ia berkumur-kumur. Kemudian ia beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidungnya secara langsung, secara bersama-sama. Maka ada air yang ia ambil, air ini dibagi dua, setengahnya untuk berkumur-kumur, setengahnya untuk ia masukkan ke dalam hidungnya. Kemudian ia keluarkan air tersebut dari hidungnya sebanyak 3 kali. Kemudian ia mengambil air dan membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian ia kembali mengambil air dan mencuci tangannya sampai sikunya. Dan maksud dari tangan di sini dimulai dari ujungnya sampai kepada sikunya sebanyak 3 kali, kanan dan kirinya. Kemudian ia memasukkan kembali tangannya ke dalam wadah tersebut untuk ia mengambil air. Kemudian ia basuh kepalanya. Kemudian ia basuh kepalanya dari depan, kemudian dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi, kemudian ia ambil telinganya. Kemudian ia mencuci kedua kakinya. Kemudian ia mencuci kedua kakinya. Maka ini contoh yang lain dari salah seorang sahabat yang lain, yaitu Abdullah ibn Zaid dalam tata cara berwudu. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Di mana pembahasan wudu telah kita sempurnakan juga dan telah kita jelaskan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya serta sunnah-sunnahnya, bahkan pembatal-pembatalnya di hadis yang kedua dan ketiga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, walillahil hamdu wal minnah. Kita berpindah ke dalam hadis selanjutnya, hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10, di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia. Hadis yang ke-10 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Kata Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang dan sangat suka memulai segala sesuatunya itu dengan arah kanannya terlebih dahulu. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan sangat suka memulai segala sesuatunya dari arah kanan terlebih dahulu. Seperti memakai sendalnya, memakai sepatunya, atau bersuci, yakni berwudu, selalu dimulai dengan yang kanan dulu baru yang kiri. Bahkan Aisyah menegaskan wa fi sya'nihi kulli, bahkan pada setiap perkaranya dimulai dengan yang kanan, dimulai dengan yang kanan. Ini hal-hal yang dikabarkan langsung oleh istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya disunnahkan dan dianjurkan mendahulukan arah kanan pada perkara-perkara yang di dalamnya ada kemuliaan. Disunnahkan dan dianjurkan memulai dari arah kanan atau dari sisi kanan selama perkaranya adalah perkara-perkara yang memiliki kemuliaan, seperti berwudu, seperti mandi, seperti memakai pakaian. Memakai pakaian ini ada dua tangannya, maka hendaknya memulai dengan tangan kanannya terlebih dahulu, kemudian baru tangan kirinya. Begitupun dengan memakai sendal, ataupun memasukkan kaki ke dalam celana, ataupun masuk ke dalam masjid, ataupun bersiwak. Ini pun bersiwak ada adabnya, selalu dimulai dari arah kanan, selalu dimulai dari arah kanan. Begitupun dengan menggunting kuku, ini dimulai dari kanan, dimulai dari jari-jari kanan kita. Begitupun dengan mencukur kumis kita, mencukur kumis kita, itu dimulai dari arah kanan. Seluruhnya pada perkara-perkara
yang memiliki kemuliaan, kata para ulama hendaknya dimulai dari arah kanannya, Sama halnya salat. Mengapa salat kita dimulai dahulu salamnya dari arah kanan baru arah kiri? Disebabkan karena Nabi SAW itu melakukan hal seperti itu. Karena beliau SAW senang memulai dari arah kanan pada perkara-perkara yang memiliki kemuliaan. Dan kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihatku salat. Maka kita mengikuti Nabi SAW. Maka selama perkara-perkaranya adalah perkara-perkara yang memiliki kemuliaan, maka kita dahulukan arah dan sisi kanannya. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan, jikalau perkara-perkaranya adalah perkara-perkara sebaliknya, tidak memiliki kemuliaan, yang ada adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan membersihkan kotoran, maka kata para ulama, jikalau permasalahannya pada perkara-perkara seperti ini, tidak pada perkara-perkara yang mulia, maka dianjurkan dan disunnahkan untuk memulainya dari arah kiri. Disunnahkan dan dianjurkan untuk memulainya dari sisi kiri. Seperti beristinja. Beristinja harus dengan tangan kiri. Masuk ke dalam toilet dan kamar mandi harus dimulai dari kaki kiri. Kemudian keluar dari masjid itu harus dari arah kiri. Kemudian melepaskan celana kita, memakainya tadi dari arah kanan. Kita masukkan kaki kanan terlebih dahulu. Kalau melepasnya, kata para ulama, dengan arah kiri terlebih dahulu. Jadi memang semua ada adabnya, ada semua aturannya. Memakai celana yang paling pertama ialah memasukkan kaki kanan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk melepaskan celana tersebut dimulai dari kaki kiri. Begitupun dengan melepas baju, dimulai dari melepaskan dari arah tangan kiri kita. Begitupun juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan melepaskan sendal ataupun sepatu, maka ini dimulai dari sebelah kiri dan selainnya. Dan ini bahagian dari ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian muncul pembahasan yang lain. Kita tadi katakan kalau perkara-perkaranya adalah perkara yang mulia, itu dimulai dari arah dan sisi kanan. Tapi kalau perkara-perkaranya sebaliknya, bukan pada perkara-perkara yang mulia, maka kita memulainya dari arah dan sisi kiri. Sekarang muncul pertanyaan, mencuci kaki pada wudu, apakah dimulai dari arah kanan atau dimulai dari arah kiri? Di sini para ulama berbeda pendapat. Siapa yang menganggap mencuci kaki pada wudu itu adalah kemuliaan karena berkaitan dengan wudu, maka ia memulainya dari arah kanan. Tapi siapa yang menganggap bahwasanya mencuci kaki dalam wudu itu bahagian dari membersihkan kotoran, maka mereka memulainya dari arah kiri. Maka ini tergantung paradigma masing-masing dan pendapat masing-masing yang ia ambil. Apakah ia menganggap membersihkan kaki ini bahagian dari kemuliaan karena berkaitan dengan wudu? Kalau ia menganggap seperti itu, maka ia mulai membersihkan kakinya, membasuh kakinya dari arah kanan, dari kaki kanan terlebih dahulu. Tapi kalau ia menganggapnya sebagai bahagian dari membersihkan kotoran, di mana ini adalah sesuatu yang berbanding terbalik dari hal-hal yang memiliki kemuliaan, maka hendaknya ia membasuh kakinya itu dari kaki kiri terlebih dahulu. Maka ini yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Qudam. Kata beliau, tidak wajib membasuh kaki dalam wudu itu dari kaki kanan. Kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang menganggap mencuci kaki itu bahagian dari wudu yang memiliki kemuliaan sehingga ia memulainya dari arah kanan.
Tapi ada juga yang menganggap bahwasanya membasuh kaki di dalam wudu itu bahagian dari membasuh kotoran dan membersihkan kotoran, sehingga memulainya dengan membasuh kaki kirinya. Dan ini adalah kebebasan bagi siapapun yang memiliki pendapat dan mengambil pendapat-pendapat dari para ulama, entah ia memulainya dari arah kanan ataupun dari arah kiri. Dan ini khusus untuk mencuci tangan dan mencuci kaki. Selainnya, maka ini harus dimulai dari arah kanannya. Harus dimulai dari arah kanannya. Maka ini hal-hal yang berkaitan dengan hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Kita berpindah dari hadis yang ke-11. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim Al-Mujmir, di mana Nu'aim Al-Mujmir meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratah falyaf'al." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, pada hari kiamat, di mana umatku ini benar-benar akan terang benderang, akan bercahaya, di mana cahayanya benar-benar mengalahkan cahaya yang ada di dunia ini. Muhajjalina min atharil wudu, itu disebabkan karena sebab-sebab dari wudunya. Sebab-sebab dari wudunya. Makanya jikalau ada anggota tubuh yang tidak terkena air wudu, maka dikhawatirkan anggota tubuh itu ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak tidak akan bercahaya. Tidak akan bercahaya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan dan menambahkan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan bekas-bekas wudunya, maka hendaknya ia melakukannya. Contohnya, kita kalau mencuci tangan sampai siku, itu dimulai dari ujung tangan sampai siku saja. Kata Abu Hurairah, siapa yang mampu melebihkannya, silakan lebihkan, agar benar-benar segala sisi ini terkena oleh air. Tapi ini adalah sunnah dari sunnahnya Abu Hurairah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti yang diperhatikan. Karena sebagian orang beranggapan bahwasanya ia sengaja lebihkan air wudunya itu sampai-sampai kita lihat ada seseorang yang berwudu basah semua bajunya. Basah semua bajunya. Jadi kita beranggapan ini orang berwudu atau orang mandi. Beranggapan bahwasanya ucapan ini, melebihkan ini adalah sunnah Nabi. Padahal bukan. Ucapan itu adalah sunnahnya Abu Hurairah. Maka ini mesti untuk diperhatikan. Siapa yang tetap pada pasnya, ukurannya di dalam membasahi anggota tubuhnya, maka benar dan sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau ia ingin melakukan sebagaimana amalan dari Abu Hurairah, maka boleh ia lebihkan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Dikhawatirkan dirinya masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan tabdzir. Dikhawatirkan dirinya masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan tabdzir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada semuanya dari mengamalkan apa-apa yang telah kita kaji dan apa-apa yang telah kita jelaskan pada malam hari ini. Insyaallah tabaraka wa taala lanjutan dari hadis kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, di mana kita berhenti pada hadis ke-11, hadis dari Abu Hurairah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengistiqomahkan kita semua di atas ketaatan dan di atas kebaikan dan di atas jalan ilmu. Aqul ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.